Shalom teman-teman, selamat pagi Pak Eri. Pada pagi hari ini saya akan membacakan renungan dengan berjudul Kenapa Tuhan Baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan hanya karena atas berkat-Mu kami hamba-Mu dapat mendengar kembali renungan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya renungan yang Engkau firmankan ini Tuhan dapat memberkati setiap orang yang mendengar serta melakukannya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, pembacaan firman pada pagi hari ini adalah terdapat pada kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Teman-teman, dari firman ini dikatakan bahwa Tuhan itu baik. Tapi kalau kita lihat perikopnya, di sini adalah murka Tuhan. Memang benar Tuhan itu baik. Tapi saat kalian mempermainkan Tuhan dengan contoh, Tuhan kan baik. Jadi kalau kita melakukan hal yang gak baik, gak apa-apa dong. Kan Tuhan baik, Tuhan pasti mengerti, dan Tuhan gak mungkin jahatin kita. Teman-teman jangan ngira kalau Tuhan gak bisa murka. Tuhan bisa murka, namun bukan berarti Tuhan itu jahat. Murka Tuhan tidak pernah terjadi tanpa alasan. Menurut teman-teman, saat Tuhan menyatakan murkanya, apakah kita masih bisa katakan bahwa Tuhan itu baik? Teman-teman, kalau Tuhan jahat, maka kenapa sampai sekarang kita masih hidup? Bukankah seharusnya kita dibinasakan? Nah, kalau kita baca di ayat 2, Nahum 1 ayat 2, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Teman-teman, Allah berhak murka karena Dia cemburu. Ada alasan kecemburuan Allah, yaitu yang pertama, Allah tidak mau dirinya dibuakan oleh siapapun atau apapun itu. Dan yang kedua, Allah tidak suka umatnya diperlakukan jahat. Murka Allah juga dinyatakan kepada setiap orang yang menentang Tuhan. Kita jangan mengira melakukan kejahatan itu nggak ada hukumannya. Mungkin saat kalian melakukan kejahatan, belum melihat hukuman Tuhan. Tetapi yang pasti itu jelas ada. Dan firman Tuhan selalu mengatakan, upah dosa adalah maut. Setiap apapun yang kita perbuat, pasti ada pertanggungjawaban yang kita perbuat. Kita kembali ke judul, kenapa Tuhan itu baik. Teman-teman, yang saya yakin, setiap orang percaya yang mengalami kebaikan dalam hidupnya, maka mereka pasti akan selalu mengatakan Tuhan itu baik. Dan kebaikan Tuhan tidak bergantung pada kondisi, keadaan, waktu, situasi, perasaan, cuaca, bahkan apapun itu. Tuhan Yesus tetap baik. Keadaanmu tidak baik sekalipun, Tuhan Yesus tetap baik. Nah, kecaplah dan jangan hanya melihat serta mendengar kebaikan Tuhan kepada orang lain. Oh, dia mengalami kebaikan Tuhan. Oh, berarti Tuhan itu baik. Itu gak cukup teman-teman. Namun, kita sendirilah yang harus mengalami kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini tidak hanya kami dengarkan Tuhan, melainkan kami lakukan juga Tuhan. Tuhan, biarlah kami percaya Tuhan bahwa kebaikan-Mu selalu ada di dalam hidup kami Tuhan, dan tidak akan pernah hilang Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberkati setiap kegiatan kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.